Horas Samanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh seorang anak remaja huria kita. Nats renungan harian Kamis 30 Oktober 2025 diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Batak Tidok, Aisian hamarawana dosa luhut hitam manjalo, ima asiniroha naso marna muntok. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, seorang gadis kecil merasa ketakutan karena tanpa sengaja telah merusak kebun milik kakeknya dengan mesin pemotong rumput. Malam itu dia tidak bisa tidur karena merasa bersalah dan memikirkan kemarahan yang akan terjadi dari sang kakek. Akan tetapi keesokan paginya dia menjumpai sang kakek dan menceritakan semuanya. Sang kakek kemudian menuntunnya keluar untuk melihat seberapa besar kerusakan yang diperbuatnya. Ternyata pagi itu salju turun sepanjang malam dan telah menutupi sebagian besar kebun sang kakek. Kamu lihat kebun ini. Apakah ini terlihat rusak bagimu? Tanya sang kakek. Kalau salju ini hilang, akan terlihat kerusakan kebun ini, jawab gadis kecil tersebut. Sehabis musim dingin nanti kita akan menanami kebun ini dengan bunga-bunga yang baru, ujar sang kakek sambil tersenyum. Hidup kita sudah rusak oleh karena dosa-dosa kita yang kita perbuat, seperti kebun tersebut. Tetapi Tuhan Yesus telah datang dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita sungguh percaya kepada Yesus yang adalah kepenuhan Allah dan telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan. Inilah berita Injil itu. Injil Yohanes menyaksikan kepada kita
Karena dari kepenuhannya melalui pribadi Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingatlah, kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang telah diterima, tetapi hendaklah kita bersyukur. Semakin kita tahu untuk bersyukur, akan semakin banyak menerima berkat kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu, kita harus kembali ke sumber berkat, dan Ia bahkan akan terus mencurahkan berkat ke dalam hidup kita sampai hidup kita berkelimpahan. Dengan rasa syukur, kita tidak tergoda untuk melupakan bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk mencegah kita dari melupakan Allah, kita harus menjalin hubungan dengan Kristus, supaya hubungan kita dengan Dia semakin akrab. Hidup kita akan mengalami kepenuhan, kelimpahan, dan kepuasan jikalau kita menjalin hubungan dengan Yesus Kristus. Kepenuhan Yesus dalam kasih karunia demi membuat setiap orang yang mempercayakan hidup kepadanya menjadi kaya dan berkelimpahan. Kaya akan kemurahan kasih karunia Allah. Inilah yang menuntun kita untuk selalu bersyukur dan memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati mengampuni dan berbela rasa, memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Kemurahan hatinya janganlah membuat kita lupa diri dan hidup secara murahan. Anugerah Tuhan yang melimpah untuk kita ini harus disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jangan sampai berlimpahnya pemberian Allah membuat kita tidak berbagi, bahkan melupakan Sang Pemberi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Ajarlah kami ya Bapa, untuk kami dapat senantiasa bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka saat ini untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Lindungilah mereka ya Bapa, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikanlah kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga anak-anak kami ini pun dapat menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Bapa atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and command, His laws and regulation, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life.